Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Kali ini kita membahas tentang Tri Para Arta, yaitu 3 hal yang membuat kita berbahagia. Tri artinya 3, para arta itu penyebab untuk kebahagiaan, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih artinya cinta kasih. Setiap makhluk hidup memiliki naluri cinta kasih yang secara alami dimilikinya. Apakah itu hewan, atau binatang, atau manusia, dan siapapun kalau melihat sesuatu yang perlu dibantu, dia akan memiliki suatu naluri untuk membantu. Itu yang disebut dengan asih. Akan tetapi asih ini harus terus diasah agar dia semakin tajam, semakin mengerti siapa yang ingin dibantu, siapa yang ingin ditolong atau diberikan, dan lain sebagainya. Jadi asih itu dasar daripada seluruh ajaran agama. Tanpa cinta kasih, lawannya adalah kekerasan. Oleh karena itu, setiap ajaran agama pasti melarang atau mengurangi dengan ajaran-ajaran kekerasan. Cinta kasih itu sangat penting. Jadi kasih itu adalah memberi. Jadi kasih yang terus-menerus diasah untuk lebih tajam lagi, dia akan batinnya memiliki suatu sifat yang disebut dengan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat dewa. Memberikan cinta kasih kepada sesama, kepada makhluk hidup, kepada keluarga, kepada anak, istri, siapapun. Kalau terus kita praktik dalam memberikan cinta kasih ini, kita sebenarnya sudah mengurangi daripada 3 hal, yaitu yang disebut dengan loba, dosa, dan moha. Loba itu artinya sifat ketamakan, dosa artinya sifat kebencian, dan moha itu adalah kegelapan batin. Asih ini harus terus diasah dengan bagaimana kita mengurangi yang disebut dengan loba, dosa, dan moha itu. Jadi kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Bagaimana caranya? Tentu dengan praktek langsung. Praktek daripada asih ini adalah punya, yaitu yang kedua daripada Tri Para Arta adalah punya. Punya artinya dana atau memberi. Memberi apapun yang kita miliki untuk orang lain. Jadi kasih itu adalah memberi, bukan meminta, apalagi mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, asih dan punya ini bergandengan. Asih, punya dalam memberi senyum, memberi keamanan, memberi bantuan keuangan, bantuan kesehatan, bantuan kesejahteraan, dan apapun. Asal dengan punya atau dana dengan berdasarkan kasih. Jadi dana yang berdasarkan tidak kasih, artinya bisa istilahnya ada ikutannya, ada ego atau anresangse atau keegoan itu harus dilepaskan. Baru ada kasih yang tulus, yang murni untuk orang lain. Jadi kasih itu memberi untuk orang lain, bukan memberi untuk diri sendiri, itu mengasihi diri, tapi memberi untuk orang lain, memberi untuk makhluk lain, untuk kesejahteraan, melanjutkan kehidupan untuk makhluk lain. Fungsi daripada asih ini adalah melanjutkan kehidupan, melanjutkan generasi yang akan datang untuk menjadi lebih sejahtera, lebih baik, lebih bermartabat, lebih berkualitas. Jadi hanya kasih, kita bayangkan kasih seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, kemudian nenek, kemudian kakek, leluhur, dan lain sebagainya. Itu karena kasihnya lah kita bisa menjadi
seperti ini. Tanpa kasih kita tidak mungkin bisa berprestasi. Kasih itu, di dalam kasih itu ada pengorbanan. Pengorbanan yang tidak terkira, yang tidak bisa kita bayangkan jerih payahnya mereka berkorban, memberikan suatu kerelaan sehingga kita itu bisa berprestasi. Kasih sayang itu seperti kasih ibu yang diibaratkan dalam pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Jadi kasih itu tidak terhingga, tidak terbatas, harus luas. Sedalam samudra, bahkan lebih dalam dari samudra itu. Hanya dengan kasih inilah kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dengan dana atau dengan punya, dengan memberi. Jadi hanya kasih saja, tidak memberi, artinya ibarat seperti senapan ya. Seperti senapan yang tanpa peluru, dia itu akan berbunyi meledak tapi tidak mematikan lalat. Istilahnya kasih itu harus memberi, harus ada take action untuk memberikan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat. Kasih itu sangat penting dan dilanjutkan dengan punya. Punya selanjutnya baru kita akan membahas tentang bakti. Bagaimana kita membaktikan diri dengan kasih dan punya, membaktikan diri kepada Tuhan, kepada sesama, sehingga kita menemukan Tuhan di dalam diri kita sendiri, di dalam masyarakat, di dalam orang lain, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan topik kita tentang asih, punya, dan bakti. Punya itu memberi. Memberi apa yang kita miliki. Banyak orang ingin memberi, tapi dia tidak memiliki. Jadi misalnya memberikan bantuan, dia mengumpulkan bantuan dulu ke sana kemari, baru memberi. Itu bukan berdasarkan tulus ikhlasan. Apa yang kita miliki, itulah yang kita beri. Bukan apa yang kita tidak miliki, kita memberi. Orang yang tidak memiliki, tidak mungkin bisa memberi. Jadi, kasih itu adalah orang yang memiliki. Memiliki kemurahan hati, memiliki niat untuk memberikan kepada orang lain, memiliki harta benda dan lain sebagainya. Dia harus memiliki dulu. Jadi orang yang tidak memiliki tidak mungkin bisa memberi. Orang yang memiliki ini ya orang yang berkecukupan, artinya memiliki, istilah sentosa, dia memiliki, dia bisa memberikan. Oleh karena itu, semakin banyak dia memberi, dia itu artinya semakin banyak dia menanam. Semakin banyak dia menanam, nantinya akan semakin banyak akan mendapatkan buahnya. Itu adalah hukum daripada ajaran karma yoga, bahwa barang siapa yang memberi pasti dia akan mendapatkan. Barang siapa yang tidak banyak memberi, dia akan sedikit mendapatkan. Oleh karena itu, asih dan punya ini bergandengan. Memberi harus dengan tulus ikhlas. Memberi harus dengan cinta kasih. Dengan memberi ini, kita sebenarnya sudah melakukan bakti. Bakti kepada orang tua, bakti kepada masyarakat, bakti kita kepada negara, bakti kita sebagai murid kepada guru dan lain sebagainya. Jadi bakti itu adalah wujud daripada penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Ida Sang Hyang Widi, dengan berserah diri yang disebut dengan Iswara Paranidhana. Jadi di dalam ajaran niyama yoga, yaitu kita berserah diri kepada Tuhan, kepada Iswara, dengan cara apa? Dengan melakukan yang disebut dengan yama, niyama, yoga. Jadi yama itu adalah misalnya tidak membunuh, tidak menyakiti, yang disebut dengan ajaran ahimsa. Dengan tidak membunuh, tidak menyakiti, kita sudah memberi cinta kasih. Kita sudah memberi
kehidupan kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada makhluk hidup. Kita tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Kita membuat suatu kedamaian. Itu artinya memberi. Nah, oleh karena itu, ahimsa ini adalah ajaran dasar daripada Yama Yoga di dalam Pancayama, yaitu ahimsa, brahmacari, satya, aparigraha, dan asteya. Yang pertama, tidak membunuh atau tidak menyakiti yang disebut dengan ahimsa. Kemudian brahmacari, tidak melakukan hubungan seks bukan kepada pasangan kita, atau kita setia terhadap pasangan kita, itu sudah ajaran brahmacari. Dengan setia kepada pasangan, kepada suami istri, itu sudah brahmacari. Kita membuat suatu kedamaian, memberi cinta kasih kepada pasangan kita. Kemudian satya. Satya ini artinya setia. Setia kepada janji, setia kepada teman, setia kepada waktu dan lain sebagainya. Ini satya ini sangat penting. Orang yang tidak setia itu tidak memberi artinya. Dia itu mengambil hak-hak orang lain, itu adalah orang yang tidak setia. Jadi satya ini harus dengan kasih. Jadi itu sudah memberi kesetiaan. Orang yang setia ini merukunkan, membuat suatu kehidupan, organisasi menjadi lebih bagus, lebih baik, negara menjadi lebih baik, setia terhadap negara yang disebut dengan setia negara. Kemudian aparigraha. Aparigraha itu artinya dia itu merasa cukup, tidak egois. Dia menggunakan hak-haknya sendiri dan tidak mencuri hak-hak orang lain. Disebut aparigraha. Dan asteya ini adalah tidak mencuri. Jadi 5 hal yang disebut dengan Pancayama ini sebenarnya sudah memberi. Dengan tidak membunuh, dengan setia pada pasangan, dengan melakukan kesetiaan, dengan merasa cukup, tidak egois, dan juga tidak melakukan pencurian, mengambil hak-hak orang lain. Pancayama ini adalah dasar daripada memberi. Kemudian dilanjutkan dengan Pancaniyama. Pancaniyama ini untuk diri sendiri dia itu harus memiliki suatu kesabaran yang disebut dengan tapa. Sabar, rela, tetap berkorban untuk untuk suatu tujuan, fokus, ini disebut dengan tapa. Kemudian swadaya, dia harus belajar untuk istilahnya mengembangkan dirinya sendiri, kemudian bagaimana membuat hidupnya lebih baik dengan terus proses belajar. Swa artinya sendiri, daya artinya belajar. Belajar untuk pengembangan dirinya sendiri. Dia membersihkan dirinya sendiri dengan konsep yang disebut dengan sauca. Sauca itulah membersihkan. Jadi dia terus batinnya dibersihkan, pikirannya dibersihkan, badannya dibersihkan, kata-katanya dibersihkan, sehingga dia menjadi merasa cukup yang disebut dengan santosa. Santosa itu hidup yang berkecukupan dan dia merasa berlimpah sehingga dia bisa memberi. Barulah tahap selanjutnya yang disebut dengan Iswara Paranidhana. Iswara Paranidhana itu adalah bakti kita sebagai manusia kepada Tuhan dengan dasar-dasar Pancayama dan Pancaniyama. Dengan memberi, banyak memberi, kita menanam karma baik, kita akan bisa menerima yang lebih baik lagi dan mengembangkan lagi untuk kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Pemirsa yang budiman, kita tidak bisa lepas daripada hukum alam yang disebut dengan memberi atau menanam kebaikan. Barang siapa yang menanam, dia akan menerima. Dia menanam kebaikan, menerima kebaikan, menanam keburukan, dia akan menerima keburukan. Ini yang disebut dengan ajaran karma pala. Oleh karena itu, semakin banyaklah kita memberi,
semakin banyak kita memberikan punya berdasarkan kasih, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Iswara. Dengan demikian, konsep memberi ini tidak bisa kita lepaskan. Semoga ide-ide atau pemikiran-pemikiran tentang karma pala ini bisa kita praktekkan bukan dengan hanya kata-kata. Jadi memberi itu adalah dasar yang harus dilandasi dengan cinta kasih atau asih. Dengan bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita melalui pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita memiliki sifat yang disebut dengan kesetiaan atau satya. Sifat kesetiaan ini karena kita memiliki suatu kebersihan batin yang disebut dengan saucha. Siapa yang pikiran atau perkataannya kurang bersih, dia akan tidak memiliki suatu sifat kesetiaan atau satya. Kesetiaan ini harus dilandasi dengan pemikiran yang bersih, perkataan yang bersih, kemudian juga harus dia belajar. Belajar kepada siapa dia setia, istilahnya belajar kepada dirinya sendiri, sehingga dia harus memiliki suatu satya. Satya ini akan menjadi modal untuk kita berbuat atau memiliki landasan yang kuat, kita bekerja, kita memiliki suatu keberanian untuk mewujudkan kata-kata kita sehingga kita bisa bekerja keras. Satya, wirang. Jadi 3 hal yang sudah disebutkan yang terdahulu yaitu asih, punya, bakti dilanjutkan dengan satya dan wirang. Kenapa? Karena kita sudah memiliki modal dengan cinta kasih, dengan dana punya, dengan pendekatan kepada masyarakat, makhluk hidup dan juga kepada Tuhan, kita itu akan memiliki suatu kesetiaan, yaitu tugas dan tanggung jawab dari diri sendiri untuk kehidupan atau regenerasi menjadi lebih baik. Jadi satya wirang ini adalah 2 kata yang sangat berhubungan. Karena keberanian itu tidak bisa tumbuh tanpa kesetiaan. Walaupun ada keberanian yang tumbuh tanpa kesetiaan yang disebut dengan istilahnya karena nekat misalnya, atau keberanian karena terdesak, atau memang keberanian karena ego. Oleh karena itu, keberanian yang berdasarkan pada kesetiaan itu tidak akan luntur. Jadi dia berani melakukan investasi, berani melakukan kerja yang lebih keras, berani untuk bersemangat dan lain sebagainya untuk mewujudkan usaha-usaha, untuk mendirikan suatu organisasi, mendirikan negara yang masyarakat yang lebih adil, damai dan sejahtera. Itu adalah semangat keberanian satya wirang. Sehingga dengan satya wirang ini adalah modal-modal yang dimiliki pemimpin untuk bekerja keras, untuk mewujudkan cita-citanya, mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan masyarakat yang adil dengan semangat satya wirang. Satya artinya kesetiaan, wirang artinya berani. Dan kata setia ini banyak memiliki suatu padanan-padanan atau dikombinasikan dengan misalnya satya negara, setia pada negara, setia kepada dharma, setia kepada grahasta, setia kepada warga, setia grahasta, sehingga kita bisa maju lebih baik lagi. Jadi konsepnya adalah setiap pemimpin, setiap dari kita harus memiliki cinta kasih. Karena pemimpin yang berani tanpa cinta kasih, dia akan bisa menimbulkan kerusakan. Untuk mempertahankan suatu kepemimpinannya tanpa cinta kasih, dia terakhirnya akan merusak. Bahkan bisa membuat rakyatnya atau pengikutnya perang saudara, atau menjadi rakyatnya atau pengikutnya menjadi bertambah miskin. Banyak negara yang hancur karena pemimpin yang tidak setia, karena kurang cinta kasih, atau karena dia memberi dengan ego, atau dia kurang bakti kepada masyarakatnya, kepada Tuhannya. Dengan demikian,
Asih, Punya, Bakti, Satya dan Wirang ini adalah 5 konsep yang terus harus dipertahankan, diasah, kemudian dibangun semangatnya untuk terus memberi, terus mewujudkan cinta kasih setiap saat. Kemudian dengan mewujudkan baktinya, dia memiliki suatu keberanian, memiliki semangat, kerja keras, niat yang tulus, dia terus berani bekerja lebih bagus dan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.